Kita lebih dekat, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama saat ini menikmati Tuhan pagi hari ini. Selamat datang di ibadah kenaikan Yesus Kristus tanggal 9 Mei 2024. Kita percaya saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang mempersiapkan tempat di surga untuk setiap kita. Pagi hari ini mari kita bersyukur, berterima kasih. Terima kasih untuk Roh Kudus yang dicurahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Untuk hari ini kami bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan sama-sama Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Oh, come Holy Spirit, fall on me now. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu, Kau curahkan buat setiap kami pribadi demi pribadi ya Tuhan. Kami ingin rasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Memenuhi tempat ini, memenuhi ruangan ini. Kami perlu pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, I'm in your power. I love you Holy Spirit, I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching to your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru. Urapiku mengalir memenuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru. Urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, bawalah seluruh hidup.
hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hati, menjamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu, mari kita bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, bawalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku, kerinduan kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, bawaku lebih, tinggal di dalam-Mu, nikmati jamah kami, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, kami terima kuasa-Mu, Roh Kudus tercurah memenuhi tempat ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, we thank you Lord. Haleluya, terima kasih. Berpagi ini kita bersyukur karena kebaikannya yang selalu ada dan tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, kerinduan kami untuk
bersekutu denganmu, untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Dalam momen saat ini perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah setiap kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk setiap kami lebih lagi tinggal dekat di dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya kami aman bersama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memerlukan Tuhan, dan tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Yang berdoa buat setiap jemaat yang hadir di tempat ini, dan mungkin jemaat juga yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyertai setiap mereka ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau dipuaskan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau pagi hari ini dipuaskan dengan firman-Mu Tuhan, dengan setiap pujian-pujian yang kami naikkan menjadi pujian iman ya Tuhan. Menyerahkan kembali setiap kami akan kekuatan, akan kedahsyatan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berkembang buat Tuhan kita. Pada saat ini kita mau terima kuasanya Tuhan. Kami memuji Tuhan karena Yesus yang kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Bapak, kami bersyukur setiap jiwa-jiwa di tempat ini yang Tuhan telah tebus dengan darah yang kudus. Kami mau mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Yang telah ditebus jadikan pujian bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan apa? Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Setiap kita adalah bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama katakan kami terima, yuk sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
Tuhan, terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bahwa di setiap langkah, dimanapun kami kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu sama-sama yang akan berpujian ini. Kami terima kasih. 1, 2, 3, 4. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti terjadi mujizat, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti terjadi mujizat. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh. Beri kepada bantuan kita. Amin. Amin. Bapak Saudara, bersyukur pagi hari ini kita menyembah Tuhan yang benar. Amin. Dia gunung batuku, Dia kota bentengku, Dia perisai hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, ya Tuhan yang benar. Yuk sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota benteng, akan ku takut, akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak. Dia Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, sama-sama. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng, tak akan ku ragu. Karena Dia yang menjamin hidup kita semua. Dia keselamatan kita, keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku, di dalam. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak
Amin. Bersyukur Dia keselamatan kita, gunung batuku. Dan saat ini siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Pujian ini mengatakan sekali Yesus, selama Yesus. Kita percaya di dalam Yesus harapan kita gak akan pernah hilang. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yesus satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini banyak dunia yang menawarkan keselamatan di tempat lain, tapi mari pagi hari ini kita sama-sama percaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena hanya Dia yang memberikan jalan, kebenaran dan hidup dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Katakan pujian ini Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Katakan waktu berlimpah, waktu kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sama-sama, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
Ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapan kami gak akan hilang Tuhan. Takkan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Harapan kami gak akan hilang Tuhan. Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Sekali lagi saudara sama-sama katakan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah setiap hati dan pribadi mengatakan, sekali Yesus selama-lamanya Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup dan menjadi Raja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu akan dibagikan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah hari ini Tuhan, untuk kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, mengerti tentang makna kenaikan Yesus dalam apa yang kami imani Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu yang membukakan mata hati kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang memimpin kepada kebenaran, itu yang memimpin kami Tuhan untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Sungguh biarlah setiap yang diucapkan hamba-Mu sumbernya adalah Engkau dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom yang di rumah atau lagi long weekend, selamat menikmati liburan, tapi jangan lupa tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Saudara, izinkan kami mengucapkan kepada Bapak Saudara selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga? Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Saudara. Baik, saya akan berkhotbah pada pagi hari ini, dan judul khotbah di pagi hari ini adalah The Joyful Goodbye. The Joyful Goodbye. Apa artinya The Joyful Goodbye? Joyful artinya apa Saudara? Bersukacita. Goodbye adalah perpisahan. Perpisahan yang membawa sukacita. The Joyful Goodbye. Nah,
Sebelum saya masuk ke khotbah di hari ini, saya akan mulai dengan sebuah kisah nyata di Jepang, dan mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa kalau kita pergi ke Jepang, kalau kita pergi ke daerah yang namanya Shibuya, nanti akan dilihat ada satu patung anjing. Ya, satu patung anjing. Nama patung tersebut adalah Hachiko. Ya, Hachiko. Jadi ada story-nya kenapa bisa ada patung anjing di situ. Ada patung anjing Akita Inu di situ. Shiba Inu di situ, dan nama anjingnya adalah Hachiko. Jadi pada tahun 1924, Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah, ada satu anjing yang dipelihara oleh seseorang, dan waktu anjing ini masuk ke usia 1 tahun, anjing ini diadopsi oleh seseorang profesor di Universitas Tokyo. Profesor ini bernama Hidesaboru Ueno. Ya, kalau dari sini kita tahu bahwa dia berasal dari Tegal ya saudara ya. Hidesaboru Ueno. Nah, jadi Profesor Ueno, kita memanggilnya Profesor Ueno, dia merawat anjing ini dinamakan sebagai Hachiko dari usia 1 tahun. Dan kita tahu bahwa anjing adalah binatang yang paling setia. Ya, anjing adalah binatang yang paling setia. Kami di rumah punya dogi namanya Kuki. Ya, Kuki ini setiap kami mau pergi ke gereja pasti disediain makanan. Disediain makanan, dan ada partisi dari dapur mau ke ruang keluarga. Kita tutup selalu, Kuki ada di dapur, ada makanan, ada minuman sudah disediakan. Tetapi setiap kali kami pulang dari gereja, saudara, kami lihat si Kuki udah nempel-nempel di kaca gitu, udah mau nyambut kita, dan akhirnya kalau partisinya dibuka, dia masuk, dia nyambut kita. Tapi yang kita selalu heran adalah makanan di tempat yang udah disediain gak pernah dijamah sama Kuki. Gitu. Jadi dia baru makan kalau kita udah pulang. Ya, jadi kalau kita udah pulang dia baru makan. Mungkin dia juga memperingati 21 hari Fast 21, saudara. Ya, puasa 21 hari. Jadi dia selalu nunggu kita pulang baru dia makan. Nah, itulah kesetiaan. Nah, singkat cerita, Profesor Ueno ini dan Hachiko, mereka tinggal bersama di lingkungan Shibuya, Tokyo. Jadi pasangan teman manusia dan anjing ini hampir setiap hari melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi di stasiun, dari rumah Profesor Ueno bareng-bareng Hachiko pergi ke stasiun, dan kemudian Profesor Ueno naik ke kereta menuju ke kampus tempat dia mengajar, Hachiko pulang. Dan nanti jam 3 sore Hachiko datang lagi. Untuk menjemput tuannya. Datang dan mereka pulang ke rumah. Demikian setiap hari itu yang dilakukan oleh Profesor Ueno dan Hachiko. Hari-hari berjalan seperti itu, jadi rutinitas mereka. Nah, ini patungnya, ya. Jadi aktivitas mereka setiap hari, saudara. Pada Mei 1925, Hachiko mendapati momen yang tidak biasa. Sudah lewat pukul 3 sore, temannya, sahabatnya Profesor Ueno ini nggak nampak di stasiun. Dan pada hari itu ternyata, saudara, waktu Profesor Ueno mengajar, dia terkena pendarahan otak yang fatal dan meninggal dunia. Hachiko tentunya nggak tahu tentang hal itu. Yang dia tahu biasanya jam 3 sore tuannya datang dan mereka pulang sama-sama. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saat malam tiba, Hachiko balik ke rumah, tapi besoknya dia kembali ke sana. Dia kembali ke stasiun Shibuya. Pukul 3 sore dia sudah kembali lagi ke stasiun, berharap Ueno akan berada di sana untuk menemuinya dan pulang bersama. Namun sampai akhir hidupnya, Hachiko tetap tidak bertemu dengan Ueno karena Uenonya sudah meninggal. Dan anjing Akita ini nggak putus asa, saudara. Ia terus menunggu sang profesor pulang di jam 3 sore. Setiap hari jam 3 sore anjing ini ada di stasiun Shibuya. Selama berapa tahun, saudara? 9 tahun, 9 bulan, dan 15 hari berlalu. Dan pada akhirnya, saudara, pada 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan meninggal di jalanan Shibuya pada usia 11 tahun.
Jadi nunggu setiap hari jam 3 sore, 9 tahun, 9 bulan, 15 hari dia nunggu profesornya ini datang lagi, dan ternyata nggak datang. Dan kemudian karena tua, karena sakit juga, dia meninggal. Dia mati ya, bahasanya mati ya kalau binatang ya, bukan meninggal dunia. Dia mati, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang perpisahan, kecenderungan perpisahan itu happy atau sedih ya? Sedih. Kebanyakan perpisahan itu sedih, saudara. Kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, mungkin meninggal dunia atau hal-hal yang lain, for good. Kita sudah berteman dengan seseorang, kemudian orang ini pergi ninggal Indonesia, pergi ke satu negara dan dia memang akan tinggal di negara tersebut, berpisah sedemikian lama. Ya, saya yakin ada juga sedih-sedihnya waktu Bu Desi, ya, anaknya pergi ke negeri jiran ya Bu ya. Tapi ketika melihat dan tetap kabar baiknya saat ini kan bisa berkomunikasi, video call bisa, WA bisa, wah bisa berkomunikasi dengan baik dan melihat hidupnya Gloria di sana, kita bersuka cita ya. Haleluya. Nah, tetapi kebanyakan begitu perpisahan itu biasanya membawa suasana sedih. Ya, beberapa di antara kita mungkin pernah bekerja di satu perusahaan. Kita merintis perusahaan tersebut, berjuang bersama-sama, setelah 5 tahun kemudian perusahaannya berkembang, dan karena satu dan lain hal kita harus pergi meninggalkan perusahaan tersebut, dan biasanya ada farewell party seperti itu. Walaupun namanya party, biasanya di tengah-tengahnya ada air mata, karena itulah yang terjadi, sedih lah, namanya udah lama berkomunikasi, udah lama bekerja sama, udah lama kontak, dan kemudian harus berpisah. Lukas, dan sampailah kita di Lukas 24 ayat 50 sampai 53, saudara. Dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi setelah Tuhan Yesus dalam 40 hari menampakkan diri kepada manusia, saudara ya, kepada manusia, kepada murid-murid yang dikasihinya 40 hari, dia menampakkan, dikatakan oleh catatan sejarah lebih dari 500 orang yang Tuhan jumpai untuk menampakkan diri. Dan setelah itu dikatakan Tuhan membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52, Lukas 24:52 katakan seperti ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ini satu kondisi yang abnormal, nggak kayak seperti biasanya. Biasa berpisah penuh dengan kesedihan, tetapi hari itu ketika Tuhan sudah memberkati mereka dan kemudian terangkat ke surga, dan Tuhan terangkat ke surga itu nggak tiba-tiba hilang loh saudara. Tuhan perlahan-lahan naik ke surga, perlahan-lahan, supaya setiap orang bisa menikmati suasana seperti itu dan perlahannya ke surga. Dan kemudian dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. This is the joyful goodbye. Ini adalah perpisahan yang membawa sukacita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, kenapa mereka bersuka cita? Ya, nah, saya akan bacakan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Dikatakan pengakuan iman rasuli seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Demikianlah pengakuan iman rasuli yang
menjadi warisan dari rasul-rasulnya Tuhan, saudara. Dan ini penting untuk kita juga. Ya, kita akan membiasakan Bapak Saudara nanti dalam setiap perjamuan kudus untuk membaca pengakuan iman rasuli ini. Karena ini gak dibuat dengan iseng-iseng tapi dengan sebuah kesadaran dan penuh makna. Nah yang menarik saudara dalam pengakuan iman rasuli tadi, ada satu kalimat yang dikatakan ini, naik ke surga. Satu hal yang diimani dan dipercayai bahwa Yesus adalah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pertanyaannya pada pagi hari ini, why joyful goodbye? Kenapa bersukacita justru di dalam masa perpisahan dengan Yesus? Baik, kita akan memulai saudara, kenapa dan apa makna kenaikan Yesus bagi kita? Kenapa bersukacita? Yang pertama saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ini yang dikatakan. Next slide, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Menyediakan tempat bagi kita. Seringkali kalau kita mau berpergian, entah liburan, entah karena pekerjaan, akan menjadi sangat sulit ketika kita punya satu tujuan dan ternyata hotelnya penuh, nggak ada ruangan. Akan menjadi masalah seperti kita udah punya gambaran bahwa di hotel itu kita akan istirahat. Di hotel itu mungkin kalau yang kita liburan akan menikmati suasana liburan di hotel itu karena mungkin dekat dengan tempat wisatanya. Tetapi ketika kemudian resepsionis bilang full atau kita lagi cari di Traveloka fully book, maka yang terjadi adalah aduh gimana ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara menjadi kabar baik waktu Tuhan Yesus naik ke surga, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berapa banyak di antara kita di sini yang percaya bahwa setiap kita sudah punya tempat di surga? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kalau saya dan keluarga berlibur saudara, kita selalu punya tantangan karena setiap kali kita punya istilah the power of five. Kemana-mana kita punya berlima kalau liburan, saya istri 3 anak, ya kan? Nah perlu tempat yang kalau mencari hotel yang saya lihat selalu apa? Luas kamarnya. Karena ternyata kalau berlima dalam satu ruangan, di ruangan yang 18 meter bisa sih, cuman benar-benar gak nyaman. Ya, jadi kadang-kadang kalau hotelnya murah kita partisi jadi 2 ruangan. Tapi kalau hotelnya agak-agak mahal, cari yang agak luas. Nanti tidurnya tinggal diatur. Ya, yang satu di sofa, satu di bawah kasur angin kalau perlu, ya kan? Pokoknya asal satu ruangan masuk. Nah, tetapi Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya setiap kita punya apa ya? Punya kepastian bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, ada tempat tinggal bagi kita di rumah Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Jadi setiap kita waktu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus selalu harus dalam pikiran kita, oh saya sudah punya tempat tersedia di rumah Bapa di surga. Amin. Kelahiran Yesus penting, kematian Yesus penting, kebangkitan Yesus penting, tetapi jangan lupakan kenaikan Tuhan Yesus itu juga penting bagi setiap kita. Karena ada tempat, ada jaminan buat setiap kita untuk tinggal di rumah Bapa di surga. Sampai di sini aman saudara? Aman, bisa lanjut ya. Yang kedua, apa dan kenapa kita bersuka cita? Yang kedua, Yesus pergi kepada Bapa supaya kita, gerejanya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan dikatakan hal-hal yang lebih besar. Katakan lebih besar, 1, 2, 3. Lebih besar, hal-hal yang lebih besar, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tuhan Yesus 3,5 tahun dalam masa hidupnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa besar. Tapi menariknya, Tuhan gak menjadikan itu sebagai sebuah pencatatan prestasinya dia dan gak boleh ada yang menyamai. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mau gerejanya Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia, bahkan kita gerejanya.
dimampukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12 katakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku. Di sini berapa banyak yang percaya kepada Tuhan. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu firman Tuhan yang bilang loh saudara. Waktu saudara dan saya punya iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Makna kenaikan Yesus yang kedua, yaitu untuk empowering kita. Memampukan gereja Tuhan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, luar biasa banget. Jadi gak main-main bahwa ada makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jaminan jawaban. Jaminan jawaban. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Next slide. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Pelan-pelan ya saudara, firman Tuhan katakan dan apa juga. Intinya percaya kepada Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus ini benar-benar satu hal yang perlu kita pegang. Bukan sembarang kayak beberapa kepercayaan lain ada surat, ada ajian, ada mantra yang harus baca. Nama Yesus bukan mantra, tapi lebih berkuasa daripada itu semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Dalam nama Yesus, dengan iman percaya kepada Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yang ketiga saudara, ada jaminan jawaban. Pertanyaannya kenapa harus naik? Nggak stay aja di dunia. Ya, padahal kan Tuhan sudah bangkit, Tuhan berkuasa, Tuhan ada tubuh kemuliaan, bahkan dia bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan yang terkunci saudara. Tetapi kalau kita tahu tetap aja, ya nggak bisa orang-orang satu dunia menemui Yesus saat itu. Karena ada ruang dan waktu yang harus tetap ditembus. Dan saat Tuhan masih ada di dunia, ya Tuhan tidak menembus ruang dan waktu. Mengapa kenaikan ke surga adalah kabar baik bagi kita saudara? Karena Yesus waktu naik ke surga, Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Kebayang gak saudara, kalau hari ini memang Tuhan Yesus ada di dunia, ada di Yerusalem. Tapi kalau kita mau ketemu Yesus, itu harus pergi ke Yerusalem. Modalnya gede, ya kan? Kemudian jauh, perlu effort yang luar biasa. Tapi Tuhan tahu keterbatasan kita. Dia naik ke surga dan dia adalah Tuhan yang omnipresence. Kehadirannya ada di mana-mana. Amin saudara. Haleluya. Karena Tuhan mau, ya melalui Roh Kudusnya, kita boleh senantiasa punya hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, sepanjang tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kita. Dengan tujuan saudara, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ada amin? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Karena Yesus naik ke surga untuk memberikan jaminan jawaban buat setiap kita saudara. Yang keempat, apa makna Yesus naik ke surga? Kenapa kita harus bersuka cita? Why joyful goodbye? Karena yang keempat saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan penolong bagi kita. Tuhan memberikan penolong bagi kita. Haleluya. Nah,
Kalau kita masih hidup di dunia, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita berhubungan dengan manusia, saudara, jangan pernah lewatkan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka selagi kita masih hidup atau selagi mereka masih hidup, saudara. Mari berikan yang terbaik, mari berikan hal-hal yang terbaik. Biasanya manusia tidak mengoptimalkan kesempatan waktu hidup. Tetapi waktu orangnya sudah meninggal, kita hanya bisa menyesali. Aduh, harusnya dulu saya lakukan ini, dulu harusnya saya lakukan itu, dulu saya lakukan pokoknya baru menyesali belakangan. Kita lupa bahwa ada sebuah makna di dalam kesempatan waktu kita hidup. Jadi mari dalam kehidupan kita punya hubungan yang benar dengan orang-orang yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketika Tuhan memberikan penolong bagi kita, saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Perpisahan dengan Tuhan bukan ya udah gak ketemu lagi. Tetapi firman Tuhan katakan dalam ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal yang keempat, kenapa bersuka cita? Karena waktu Tuhan naik ke surga, dikatakan Tuhan akan memberikan penolong yang lain. 10 hari lagi dari hari ini, tanggal 19, kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita nggak minta lagi Roh Kudus turun, karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup setiap kita, saudara. Tapi kita memperingati bagaimana hidup kita dengan Roh Kudus. Apakah kita hidup di dalam Roh, one spirit dengan Tuhan atau enggak? Kita diingatkan bahwa Roh yang hidup itu, Roh yang dianugerahkan Tuhan itu, Roh penghibur, Roh penolong itu sudah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menolong kita berjalan dalam hidup. Dan Tuhan katakan seperti ini dalam ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam hidup sangat mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita sangat mungkin ditinggalkan oleh orang tua kita, ditinggalkan oleh pasangan kita, ditinggalkan oleh anak-anak kita. Sangat mungkin itu terjadi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, teman saya, mereka 11 tahun menikah dan mendoakan untuk punya anak. Dan puji Tuhan, akhir tahun 2023 lalu, mereka dikaruniai seorang anak. Kalau lihat Instagramnya 11 tahun, kita biasanya foto berdua. Tahun ini di tahun yang ke-12, puji Tuhan kita bisa foto bertiga di depan pohon Natal. Teman saya bilang seperti itu. Tetapi rahasia Tuhan besar, saudara. Rahasia Tuhan besar. Beberapa minggu yang lalu, anaknya di usia 6 bulan dipanggil pulang Tuhan ke surga. Anak yang ditunggu selama 11 tahun dan menjadi sukacita bagi keluarga ini. Tapi kemudian 6 bulan anak ini ada bersama-sama dengan mereka, tetapi ternyata jantungnya tidak sempurna dan kemudian Tuhan sayang sama bayi mereka dan Tuhan panggil. Tapi luar biasanya, saudara, mereka sedih, mereka kehilangan, tapi mereka tetap menaruh percaya bahwa Yesus punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti menolong. Saudara bisa bayangin dari bertiga kemana-mana, bawa roda, bawa stroller, ya, pulang ke rumah, lihat ranjang bayinya kosong. Pernah satu kali istrinya cerita, bangun tidur pagi-pagi, dia terperanjat, langsung cek ranjang bayi. Takut bayinya perlu susu, tapi ternyata udah gak ada. Udah meninggal. Itu sesuatu yang gak mudah mereka jalani, tapi mereka taruh iman percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama dengan mereka.
Hal yang sama hari-hari ini saudara. Mungkin kita sedang merasa sendirian dalam hidup. Ada orang-orang yang sepi di tengah-tengah keramaian. Mungkin ada di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah lingkungan, tapi hatinya merasa sendirian. Hari ini Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada Roh Kudusnya Tuhan yang dianugerahkan oleh Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa dan dianugerahkan buat saudara dan saya. Tapi seringkali dalam hidup kita merasa selalu sendirian. Karena apa? Kita mengandalkan manusia. Kita cari manusia. Kita cari teman-teman. Kita cari hal-hal lain. Kita cari suasana. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang Tuhan sudah anugerahkan untuk menolong kita. Dikatakan roh kebenaran. Kita orang percaya. Disebut lahir baru oleh Roh Kudusnya. Dia memberikan kita hati yang baru. Dan kita menjadi ciptaan baru, saudara. Dan anugerah Tuhan besar atas kita. Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita. Dalam hati setiap saudara. Pertanyaannya, apakah kita punya hubungan yang intim dan erat dengan Roh Kudusnya? Di dalam Roh Kudus, saudara, kita bisa berkomunikasi sangat dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga, Dia anugerahkan itu. Walaupun secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia, tetapi di dalam roh kita, di dalam hidup kita, Tuhan anugerahkan roh penolong. Dan Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Ada amin? Saudara percaya bahwa saudara gak pernah sendirian di dalam Yesus? Amin, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh engkau mengalami Tuhan? Seberapa jauh engkau mengalami komunikasi dengan Tuhan? Seberapa jauh engkau membangun keintiman dengan Tuhan? Atau selama ini kita membiarkan Roh Kudus itu hanya ada dan tinggal seperti anak kos. Nggak diajak ngobrol, ya kalau bayar kos dia baru kita baik. Ya kalau dia memberkati kita baru kita mau berkomunikasi dengan dia. Kalau kita hidup dalam berkatnya dia baru kita mau berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, waktu kita dalam kehidupan di masa-masa kegelapan, di tengah-tengah lembah, apa kita mau membangun hubungan dengan Tuhan? Kenapa kita harus bersuka cita waktu Yesus naik ke surga? Karena Tuhan memberikan penolong bagi kita. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, next. Boleh next slide. Oh, sorry. Yang sebelumnya. Ya. Di dalam Roh Kudus kita bisa berkomunikasi sangat dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Next slide. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat ke-19 katakan seperti ini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Siapa? Kita, saudara. Orang percaya, tetapi kamu melihat aku. Murid-murid Yesus akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, saudara. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Secara fisik, Tuhan sudah tidak ada di dunia. Tetapi in spirit, makanya dikatakan one spirit. Satu roh dengan Tuhan. Tuhan anugerahkan Roh Kudusnya. Dan dikatakan Yesus melalui Roh Kudusnya akan kembali datang. Kabar baiknya saudara, pendampingan Kristus itu pasti. Amin. Pendampingan Kristus itu pasti. Tidak pernah satu detik pun Tuhan meninggalkan kita. Bahkan katakan sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuh saudara, betapa Tuhan ada untuk mendampingi setiap kita. Kenaikan Yesus memungkinkan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Amin. Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Haleluya. Oke, sampai di sini paham atau ngantuk? Oke, yang kelima saudara. Kenapa kita harus bersuka cita? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Pembela kita. Kalau zaman sekarang, apa-apa, orang kalau mengalami ketidakadilan, ya, dalam bisnis, dalam kehidupannya, kemudian biasanya dia posting di Instagram, Sisi, Hotman Paris, Hutapea, Bang Hotman. Kalau di Jakarta, banyak orang sengaja pergi kemana? Ke Kopi Joni. Karena biasanya Bang Hotman ada di situ. Dia ceritain permasalahannya sama Bang Hotman. Pertanyaannya, apakah saudara percaya Yesus jauh lebih besar daripada pengacara yang di dunia? Yesus, Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Apa yang Yesus lakukan di surga? Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oke, Roma 8 ayat 33 sampai dengan 34. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Tuhan Yesus menjadi pembela bagi saudara dan saya. Duduk, di sini posturnya adalah kalau orang duduk, biasanya untuk apa saudara? Habis capek jalan duduk, untuk apa? Rest, istirahat. Karena di dalam perjalanan Tuhan Yesus di dunia, di kayu salib dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai, dia naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara boleh catat. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 22. Nanti di rumah baca ya saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat ke-22. Dan segala sesuatu, katakan sama-sama segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Kepada siapa? Jemaat. Jamaah katanya gitu ya. Kepada jemaat. Siapa jemaat? Saya, saudara, kita. Diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini saudara, duduk di sebelah kanan itu punya makna. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu punya makna saudara. Duduk di sebelah kanan itu bicara tentang ini. Next slide. Bicara tentang glory. Bicara tentang power. Bicara tentang authority. Bicara tentang apa? Glory, kemenangan. Dia sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas dosa. Dan dia bertata di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua bicara tentang power. Ada kuasa. Ada kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Yang ketiga ada otoritas. Otoritas. Kepadamu diberikan kuasa apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Betul saudara ya? Diberikan kuasa buat setiap kita. Anak-anak Tuhan. There is power in the name of Jesus. Setiap kita menyebut nama Yesus. Disitulah Yesus yang berjalan di depan kita. Dan menjadi pembela kita. Ada amin. Waktu Yesus naik ke surga saudara maknanya. Tuhan menjadi pembela kita. Haleluya. Boleh saya undang pemusik. Kita gak lama. Dalam terjemahan sederhana Indonesia.
Dikatakan ayatnya sama, Roma 8 ayat 33 sampai 34, tetapi tulisannya agak sedikit berbeda, saudara. Dan hal apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian. Dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia, apa saudara? Baca sama-sama yuk. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Makna kenaikan Yesus yang kelima adalah Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Dan gak berhenti sampai di situ, saudara. Ada makna yang keenam. Kenapa kita harus bersuka cita waktu Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia Tuhan yang memperdamaikan manusia dengan Bapa. Lewat kematiannya, tirai bait Allah tersingkap. Dan kita yang tadinya gak punya akses oleh darah Yesus yang menjadi perantara, kita punya akses untuk berhubungan dengan Bapa. Dan Tuhan kemudian naik ke surga. Dikatakan dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Dari tahtanya Kristus, saudara. Kristus berdoa dan membela bagi kita. Membela itu bahasa aslinya adalah advokat. Dia membela kita. Dia yang memberikan saran, memberikan hikmat, memberikan segala macam apa yang harus kita hidupi. Tuhan anugerahkan dari tahtanya. Selama kita hidup di dunia, saudara, kita punya pergumulan yang harus dialami, betul? Dan berapa banyak di antara kita perlu pembela. Kita perlu Tuhan yang jadi pembela kita. Kita perlu Tuhan yang menjadi advokat buat setiap kita. Kita perlu Tuhan yang memberikan kuasa untuk kita, yang menolong kita, menyertai kita. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, Dia ada di sana. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan, masalah, kekacauan dalam hidup, Dia ada di sana. Di tengah-tengah sukacitamu juga jangan lupa. Di tengah-tengah kondisi baikmu, di tengah kondisi yang aman-aman saja, Dia juga ada di sana. Kondisi yang sama, baik dalam kondisi baik atau kurang baik. Pertanyaannya hari ini, apakah kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita tetap menjadikan Yesus sebagai pembela? Apakah kita tetap menjadikan Yesus sebagai pendoa syafaat bagi kita? Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Waktu ada iman percaya, waktu ada hati yang mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa Allah turut bekerja. Bilang sama sebelah kiri kananmu, Yesus turut bekerja. Roh Kudus turut bekerja. Engkau enggak sendirian. Dia akan membela, Dia akan menolong engkau. Dia akan ada menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kabar baiknya buat kita semua, hanya di dalam Yesus kita bisa rest. Kita bisa berserah penuh. Berserah penuh itu artinya apa? Ya udah, aku lepaskan kekuatanku, aku berserah penuh Tuhan. Kekuatanmu yang jadi dalam kehidupanku. Hanya di dalam Yesus. Dan tadi dikatakan dunia tidak mengenal Dia. Saudara dan saya mengenal Dia. Saudara dan saya tahu kebenarannya. Bahkan saudara dan saya mengalami kebenaran itu dalam kehidupan. Berapa kali dalam hidupmu engkau ditolong oleh Tuhan. Waktu seharusnya kita lewati lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Tuhan izinkan kita lewat lembah kekelaman tersebut. Tetapi Injil, kabar baik ini gak boleh berhenti di kita, Bapak Ibu Saudara. Injil harus diberitakan, ada amin. Ada amin. Saya percaya di tempat ini
bukan orang-orang egois yang cuman udahlah keuntungannya buat saya aja. Yesus mah buat saya aja. Yang penting saya ditolong, yang penting saya dipimpin Tuhan, yang penting saya dibela Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa saudara? Next slide. Kabar baik Injil harus diberitakan. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dikatakan Tuhan sebelum naik ke surga. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kabar baik itu, jaminan itu, pembelaan Tuhan itu bukan untuk kita sendiri. Tapi dunia perlu itu. Dan dunia gak kenal itu. Dan dunia gak akan pernah kenal itu. Kalau mulut kita, hidup kita gak pernah menceritakan tentang kabar baik itu sama dunia. Gloria. Saya percaya setiap kita di sini adalah umat-umat pemenang. Tuhan udah tolong kita, Tuhan udah pimpin kita. Mari Gloria. Mari pakai hidup kita menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan gak nyuruh cuma jadi orang Kristen. Tapi Tuhan katakan murid. Katakan sama-sama murid. Murid itu harus mau dididik. Harus mau terus belajar. Pertanyaannya, apakah kita juga mau jadi orang-orang yang dimuridkan? Dunia perlu untuk mengenal Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dunia butuh kabar baik Injil. Dan dikatakan aku menyertai kamu untuk pergi dan memberitakan kabar baik ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan, dan jaminan dalam nama Yesus. Kalau saudara lihat perjalanan bersama Tuhan itu seperti paradoks. Ada dua kutub yang berbeda. Apa saudara yang pertama? Kalau kita lihat ya, Tuhan memberikan kehidupan melalui kematiannya. Saudara dan saya hidup karena Yesus mati, betul? Pertukaran yang Tuhan berikan waktu dia mati, kita punya kehidupan. Tuhan memberikan pengharapan seringkali ketika kita melalui kekecewaan. Murid-muridnya waktu Yesus mati, walaupun mereka dikatakan pagi-pagi benar mau berkunjung ke makam, ya mereka ingin mengurapi, tapi secara batin mereka sudah lemah, kecewa. Ternyata sampai di sini aja ya. Tetapi kemudian Tuhan nyatakan dirinya. Tuhan bangkit lewat kekecewaan yang pernah mereka alami. Tuhan bangkit dan nyatakan dirinya. Ada pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan melalui kekecewaan. Berikutnya sukacita yang kita terima saat kebangkitannya. Itu melewati duka cita dalam kematiannya. Ada duka cita dulu mungkin dalam hidup. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ada duka cita dalam kematian Yesus. Tapi kemudian ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan waktu Tuhan bangkit. Kemudian kalau saudara tahu kenapa kemudian Petrus kembali menjadi nelayan nangkap ikan. Dan kemudian ada yang pergi ke Emmaus, udah mau jalan pergi ninggalin Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan seringkali terjadi setelah melalui kekacauan. Oleh karenanya saudara masih ingat waktu saya khotbah, Tuhan ketuk pintu dan kemudian Tuhan masuk menembus pintu yang terkunci. Apa yang Tuhan katakan pertama kepada mereka? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera Tuhan diberikan seringkali waktu kita mengalami kekacauan dalam hidup. Tapi pertanyaannya, masihkah kita punya hati yang percaya kepada Tuhan? Tuhan Yesus menampakkan diri waktu itu dan berkata damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah, dia menjadi pembela dan pendoa bagi kita. Dan dia mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ada amin? Tuhan gak berikan 1/10, Tuhan gak berikan setengahnya, tapi Tuhan berikan roh yang sama
yang membangkitkan dia dari kematian. Roh yang sama ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara, lewat kenaikan Tuhan Yesus, saya ulangi, saya review. Ada 6 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, ada tempat bagi kita sebagai orang percaya. Kita punya tempat di surga. Yes, amin. Katakan yes. Yes, ada tempat bagi kita sebagai orang percaya. Yang kedua, waktu Yesus pergi ke surga kepada Bapa, kita gerejanya dimampukan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Waktu Yesus ada di dunia 3,5 tahun, berapa orang yang dia layani. Tetapi saudara, kalau kita lihat hari ini, betapa dahsyatnya kebenaran firman Tuhan disampaikan. Lewat apa yang namanya? Sosial media. Lewat internet. Zaman dulu gak ada internet saudara. Siapa yang memberikan hikmat itu kepada manusia? Yesus. Yang memberikan kepada kita. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada Bapa. Haleluya. Yang ketiga, dikatakan apa saudara? Ada jaminan jawaban. Waktu saudara mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yang keempat, Tuhan memberikan penolong bagi kita. Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sendirian. Karena dia tahu kita gak mampu, Tuhan memberikan penolong bagi kita. Yang kelima, Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pembela kita. Yang keenam, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat buat setiap kita. Ya, jadi pendoa syafaat bagi setiap kita. Dan ini ayat yang terakhir, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kebaca nggak ya? I hope bisa dibaca. Roma 8, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Firman ini dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus sudah mengasihi kita? Amin. Tidak ada yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Haleluya. Tutup Alkitab kita saudara. Saya mau ajak kita angkat pujian yang tadi. Mari percaya sekali Yesus. Selama-lamanya Yesus. Jangan pernah hilang harapan. Dia naik ke surga. Dia berikan the best dalam hidup saya dan kehidupan saudara. Ada hal terbaik yang Tuhan anugerahkan. Jangan berubah percaya. Iman percaya kita kepada Tuhan senantiasa mau kita bawa. Haleluya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, dengan iman katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih
Sama-sama angkat pujian ini dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Haleluya. Waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru. di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Ku kuat maupun lemah. Katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Haleluya. Karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Haleluya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Jemaat sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari datang dalam tata kasih karunia Tuhan, tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya. Oh Yesus, mari menyembah Dia dalam tempat kudusnya. Sekali Yesus,
kasih-Mu aku dibela Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya nama si karan nama ya raba. Oh ya nama si karan raba. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau naik ke surga untuk kami Tuhan. Ada tempat tersedia bagi kami di surga, bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Tuhan. Ada penolong yang dianugerahkan buat kami Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi pembela kami. Tuhan yang menjadi pendoa syafaat buat kami Tuhan Yesus. Dan Kau yang menyertai kami Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbeda. Karena kami melangkah dengan kepastian. Kami melangkah dengan sebuah jaminan. Kami melangkah dengan sebuah kebenaran. Bahwa ada Roh Kudusnya Tuhan yang memimpin hidup kami senantiasa dalam kebenaran. Karena Engkau sendiri adalah Roh kebenaran itu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh memaknai kenaikan Yesus ke surga. Dan gak berhenti sampai di situ Tuhan. Karena ternyata dunia butuh itu. Dunia mencari-cari itu. Dan kunci jawabannya kami tahu Tuhan. Kami mengerti Tuhan Yesus. Dan biarlah Injil itu gak berhenti diberitakan dalam hidup setiap kami. Tapi mulut kami, hidup kami Tuhan. Perkataan kami Tuhan. Digunakan untuk menyatakan kebenaran itu Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang yang sebelumnya buta, mereka melihat. Yang sebelumnya hidup dalam gelap, mereka hidup dalam terang Tuhan. Dan kami percaya kemampuannya bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Tuhan yang berkata, Roh-Mu yang hidup, yang menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman ya Bapa. Roh Tuhan yang memampukan kami, Roh yang berkuasa memampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Ada kuasa ilahi-Mu yang menyertai hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah setiap kami terus bertumbuh dalam Engkau. Mengenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus yang ada dalam diri kami Tuhan. Gak kami cuekin. Gak kami sepelekan Tuhan. Tapi sebaliknya makin hari kami makin intim. Makin akrab, makin mengenal dan mengizinkan Roh-Nya Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang spirit led, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan ada dampak yang berbeda waktu ada hidup yang berserah kepada tuntunan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga Tuhan, sebagai gereja Tuhan di sini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sakit. Dari tempat ini Tuhan, kami sama-sama berdoa, alirkan kuasa kesembuhan Tuhan Yesus. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, terutama buat hamba-Mu Tuhan Yesus, buat Pastor Hokeng Tuhan, yang saat ini ada di Rumah Sakit Hermina Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan, in Jesus name, dalam nama Yesus, ada kuasa yang sama, yang diberikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus kuasa kesembuhan juga boleh terjadi Tuhan. Untuk kami berdoa kepada Engkau. Dalam nama Yesus berikan kekuatan Tuhan. Bagi istri, anak-anaknya Tuhan. Senantiasa ada penghiburan daripada Engkau. Semangat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga para jemaat yang lain, buat Ibu Risa, buat Pak Irwan Tuhan, buat jemaat-jemaat yang mungkin kami gak tahu Tuhan. Sedang sakit, kami percaya kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Buat kami yang sedang dalam rasa kesendirian, ketakutan, kebimbangan Tuhan, bila Roh-Mu yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami Tuhan Yesus.
dan memampukan kami Tuhan. Seperti Engkau telah pimpin kami di masa-masa yang lalu. Demikian juga Tuhan pimpin kami untuk menang di masa-masa ini dan masa-masa yang akan datang. Dalam nama Yesus, berkati seluruh keluarga, berkati setiap pernikahan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap bisnis Tuhan. Sungguh biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap area hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati segala profesi anak-anak-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan kasih-Mu besar akan setiap kami Tuhan. Juga mengucap syukur kalau Tuhan sudah anugerahkan berkat keuangan dalam hidup kami Tuhan. Dan nanti waktu kami pulang juga kami akan membawa persembahan. Kami menabur dengan hati yang penuh sukacita Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan setiap persembahan ini Kau pakai dalam pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya juga bahwa yang memberi tidak pernah menjadi berkekurangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tinggalkan tempat ini dalam shalom, dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Membawa damai sejahtera ini di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Mari saudara kita tengadakan tangan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat itu pulanglah diterimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus-Nya, beserta dengan kita sekalian dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang bersyukur dan percaya, sama-sama kita katakan, amin.